Demikian keadaan hakikat keduniaan bagi manusia. Oleh sebab itu sebagai seorang muslim dan mukmin tidak boleh memandang kepada keduniaan karena keduniaan. Lalu bagaimana? Kita tinggalkan dunia ke? Kita perlu duduk dekat rumah aja, pegang tasbih berzikir hari-hari. Adakah kita perlu untuk duduk masjid 24 jam? Karena dengan itu kita dapat i'tikaf dan masuk syurga. Dengan kepahala kita berzikir i'tikaf di masjid. Adakah itu maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ini lebih kurang hikmah yang ke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, yang ke-15, hikmah yang ke-15. Katanya, qala radhiyallahu anhu, ajaban liman yatlubu dunya wa huwa min tahsiliha ala wahmin wa min al-intifa'i bima hassalahu minha ala syakkin wa min tarkiha wal khuruji minha ala yaqinin. Hikmah yang ke-15. Imam Abdullah bin Al-Haddad berkata, sungguh menghairankan kepada orang yang mencari dunia sementara ia tahu di dalam mendapatkan keduniaan itu tidak pasti. Ini aku heran kepada orang yang mencari dunia, ya, fokusnya kepada keduniaan, sementara untuk mendapatkannya ia tidak pasti. Dan aku hairan kepada orang yang mencari dunia minal intifa'i bima hassalahu minha ala syakkin. Orang mencari dunia untuk dia memanfaatkan dunia yang dicari itu ala syakkin. Dia ragu-ragu. Kemudian wa min tarkiha wal khuruj minha ala yaqinin. Sementara dia untuk meninggalkan keduniaan itu dalam keadaan kepastian. Yani kata-kata hikmah ini merujuk kepada orang yang hidupnya mencari dunia. Sementara dunia yang dicari itu tidak pasti untuk dia dapat, ragu-ragu untuk dapat memanfaatkan, sementara ia yakin kalau akan meninggalkan keduniaannya. Yani bagaimana dia memfokuskan kepada keduniaan, sementara untuk mendapatkannya tak pasti, memanfaatkannya ragu-ragu, dan meninggalkannya yakin. Ia merujuk kepada sikap seseorang pada dunia. Bila fokus kepada dunia itu, dia yakin untuk mendapatkannya, sementara itu adalah satu hal yang tidak mungkin seseorang meyakinkan diri untuk dapat apa yang dicari daripada keduniaan. Berapa banyak orang mencari dunia, orang ingin pergi bekerja, di perjalanan ajal datang. Berapa banyak orang yang dia menyimpan keduniaannya dengan kononnya untuk nak membuat sesuatu, nak membangun sesuatu, nak pergi melancong ke tempat tertentu, belum sempat pergi memanfaatkan keduniaannya, dia pun sudah pergi terlebih dahulu. Dengan demikian, macam mana dia meyakini memanfaatkan kepada keduniaan sementara dia tidak pasti untuk boleh memanfaatkannya kalau didahului dengan kematian. Jadi kata-kata hikmah ini diterjemahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara kita menilai kepada dunia. Katanya, "Lau kanat ad-dunya indallah ta'dil janah ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kalau dunia ini di sisi Allah ada nilainya, ada harganya, walaupun sebesar sayap nyamuk harga dunia ini, maka
tidak akan diberikan satu tetes air, satu teguk air kepada orang kafir. Akan tetapi realitinya dunia ini tak ada nilai di sisi Allah sehingga diberikan oleh Allah hatta kepada orang tidak beriman kepada Allah, termasuk Fir'aun, termasuk Namrud, termasuk Qarun yang memiliki segala perbendaharaan walaupun dalam kekufuran mereka. Namrud mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, Qarun pun juga kufur karena memiliki harta dan mendakwa dirinya boleh buat segala-galanya dengan hartanya. Dengan demikian, kalau dunia ini ada nilai di sisi Allah, tak akan diberi kepada orang-orang macam itu. Tapi karena tak ada nilainya, maka diberi kepada siapa saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya dunia ini tidak dapat dilihat pada zatnya. Bagi seorang muslim dan mukmin tidak boleh menilai kepada dunia karena keduniaannya. Karena dunia pada keduniaannya itu sendiri tidak ada nilai di sisi Allah, dan kita pun kalau mencarinya tidak pasti dapat atau tidak, dan yang pasti kita akan tinggalkan. Lalu apa manfaat pada dunia untuk kita banggakan kalau pada akhirnya kita akan tinggalkan? Ya kan, bukankah dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yadba'ul mayyit thalas, akan ikut si mati 3. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Wa yarji'u isnan, akan balik 2 daripada kubur, yaitu harta dan keluarga. Wa yabqa amaluh, ay harta balik. Mungkin kereta yang menghantar jenazah pergi ke kuburnya, mungkin kredit card yang dibawa olehnya, terus semuanya akan tinggalkan dia keseorangan di dalam kuburnya. Siapa yang menemani seseorang tadi yang simpan duit di bank, yang ada kredit card, yang ada emas, yang ada saham, yang ada segala-galanya? Akan masuk dalam barzakh ke hartanya, masuk pun tak ada guna. Yadba'ul mayyit salas, akan ikut si mati 3, harta, keluarga, dan amal. Yang akan kembali adalah 2, harta dan keluarga. Yang akan kekal di kubur bersama si mayit adalah amalnya. Dengan demikian, seorang itu pasti akan meninggalkan harta, akan meninggalkan kekayaannya. Itu adalah kepastian, namun pada keduniaan tiada siapa yang boleh jamin apa yang dicari pasti didapat. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid." Man kana yuridu al-ajilah, barang siapa yang mahu dunia belaka, dunianya saja, ajjalna lahu fiha, aku akan beri kepada dia. Dunia dicari, aku akan bagi. Tetapi pemberian itu bukan mengikut jumlah yang orang tu cari. Dan aku beri juga tak semestinya kepada orang yang mencarinya. Ajalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Aku akan bagi keduniaan, kadarnya ikut aku punya suka, orangnya ikut juga aku punya suka. Tak semestinya orang mencari dunia, dia yang cari, dia yang dapat. Mungkin orang lain dapat. Tak semestinya dia mencari 10 ringgit, dia akan mendapatkan 10 ringgit. Mungkin dapat 5 atau 3 atau 1 ringgit. Kadarnya, jumlahnya, bentuknya terpulang kepada Allah, bukan mengikut kita punya keinginan atau orang yang mencari dunia punya keinginan. Ajalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Kemudian akan dimasukkan ke neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Sudahlah dia usaha cari dunia, mati-matian cari dunia, dapatnya tak semestinya apa yang dia inginkan, belum tentu dia yang dapat, mungkin orang lain. Berapa banyak orang sudah buat kan? Kadang-kadang kita kalau dengar kawan-kawan itu kan,
Habib doakan Habib, ini kita dah dapat satu project apa semua, tanah sudah siap apa semuanya. Oh oke, doa. Esok minggu depan ternyata orang lain dapat. Dia yang propose, hantarkan proposal dia, yang dapat signature pun dia, yang usaha pun dia, yang dapat orang lain. Demikian keadaan hakikat keduniaan bagi manusia. Oleh sebab itu sebagai seorang muslim dan mukmin tidak boleh memandang kepada keduniaan karena keduniaan. Lalu bagaimana? Kita tinggalkan dunia ke? Kita perlu duduk dekat rumah aja. Pegang tasbih berzikir hari-hari. Adakah kita perlu untuk duduk masjid 24 jam? Karena dengan itu kita dapat i'tikaf dan masuk syurga. Dengan kepahala kita berzikir i'tikaf di masjid. Adakah itu maksudnya? Tidak juga. Kalau suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab pagi-pagi pergi ke memantau keadaan, didapati ada anak muda. Anak muda, dia duduk di masjid. Ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa kamu duduk sini? Katanya, aku i'tikaf. Kamu ada keluarga? Kalau ada. Siapa bagi nafkah kepada kamu dan keluarga? Aku punya abang. Abangnya kerja, bagi nafkah kepada adiknya. Kata Sayyidina Umar, abang kamu lebih baik daripada kamu. Abangnya cari dunia. Ya, abangnya cari dunia untuk bantu adiknya. Bantu keluarganya. Bukankah itu satu ibadah? Sementara orang yang ada tanggung jawab dengan anak istrinya, duduk i'tikaf di rumahnya atau di masjid, berzikir saja tanpa bertanggung jawab kepada ahli keluarganya. Bukankah tanggung jawab kepada keluarga itu satu ibadah? Bukankah mencari rezeki itu adalah ibadah? Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Fadza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Selesai salat, kamu bertebaran di atas muka bumi. Apa tujuannya? Cari rezeki. Jadi, Baginda bersabda menjelaskan cara menyikapi kepada keduniaan, yaitu mencari dunia untuk akhirat, mencari dunia untuk ibadah. Seorang pemuda lalu di hadapan kaum muslimin, di hadapan para sahabat, kemudian sahabat mengatakan, kalau ini anak muda guna kekuatannya untuk jihad fisabilillah adalah satu sikap yang baik. Kata Nabi, anak muda ini kalau menggunakan kekuatannya untuk mencari rezeki agar supaya dia dapat memberi nafkah dirinya sendiri tanpa meminta kepada orang, maka dia fisabilillah. Kalau dia mencari rezeki untuk beri nafkah kepada keluarganya, dia fisabilillah. Kalau dia mencari rezeki untuk membantu orang tuanya, dia fisabilillah. Tapi kalau dia mencari rezeki untuk berbangga-bangga dengan rezeki, maka dia di jalannya syaitan. Mungkin office-nya sama, mungkin biliknya sama, mungkin tempat kerjanya sama, yang beza nawaitu. Yang satu cari nafkah untuk tanggung jawab diri dan keluarga, yang satu untuk bermegah-megah dengan keduniaan. Maka yang satu fisabilillah, yang satu fisabilillah syaitan. Oleh sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah memberikan panduan cara menyikapi kepada keduniaan. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah apa yang Allah kasih kepada kamu. Harta, kesehatan, keluarga, jawatan, pemikiran, semua yang Allah kasih untuk akhirat. Jadi adakah seorang itu boleh menjadi orang ahli syurga dengan kekayaannya? Ya, siapa kata tidak. Adakah dia boleh menjadi ahli jannah dengan jawatannya? Ya, itu kan dunia. Iya, tapi bukan dijadikan tujuan. Dijadikan wasilah untuk menuju al-akhirah. Di zaman baginda Rasulullah SAW ada orang kaya. Dicemburui oleh orang miskin. Katanya, ya Rasulullah, senanglah orang kaya ini. Apa pasal? Sebab mereka puasa macam kami. Mereka sholat macam kami. Kelebihan mereka dapat bersedekah dengan harta benda mereka, sementara kami tak boleh bersedekah dengan harta benda kami. Kata orang miskin. Nabi beritahu, "Awalaysallahu qad ja'ala lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah menjadikan untuk kamu amalan yang kalau kamu buat sama dengan kamu bersedekah? Apa itu Rasulullah? Tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, takbir itu sedekah.
Kata baginda Rasulullah, orang miskin memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir untuk mendapatkan pahala sedekah, karena tak boleh bersedekah dengan harta mereka. Tak ada harta. Orang-orang kaya dengar, kaum fakir miskin ini dia bersedekah dengan tasbih tahmid. Kita pun kena banyak tasbih tahmid juga. Orang kaya pun tasbih tahmid juga selain daripada harta yang disedekahkan. Orang miskin komplain balik, ya Rasulullah, orang kaya pun tiru kami juga. Orang kayanya pun hebat juga. Di samping hartanya ada, tidak dilalaikan dengan harta. Kata baginda Rasulullah, kalau begitu Allah sudah agihkanlah, kalau semuanya orang kaya, siapa yang akan diberikan oleh orang kaya daripada kalangan orang miskin? Fadlullah, anugerah yang Allah bagikan adalah berbeza satu dengan yang lain untuk saling melengkapi. Faham tak? Ada seorang bisnismen yang berjaya. Setiap kali dia dapat rezeki, dia akan bantu orang-orang miskin. Tapi dia melihat ada kelompok orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah di masjid. Hadir majelis ilmu, hadir halaqah, ada etikaf masjid pun ramai orang-orang yang mengimarahkan rumahnya Allah. Maka dia pun jelas juga. Alah, aku dah sekian lama aku bekerja. Baik aku nak berhenti bekerja ni dah. Nak habiskan masa untuk hadir majelis zikir, etikaf, ibadah saja. Maka dia jumpa dengan satu orang alim. Katanya, saya ingin berhenti daripada bekerja, ya, daripada berbisnis. Akan habiskan masa untuk ibadah sampai akhir umur hayat saya. Kata si alim tadi mengatakan, jangan. Jadikanlah ibadah kamu melalui pekerjaan kamu. Kalau kamu berhenti bekerja dan habiskan masa etikaf di masjid hanya berzikir sahaja, yang tolong orang miskin siapa? Yang akan bantu orang susah siapa? Jadikan bantuan kamu kepada orang-orang susah, ibadahnya kamu melalui bisnis kamu. Ya, orang masuk surga itu amalnya adalah pelbagai. Bantu orang dengan harta itu pun juga amal baik yang boleh membawa seorang ke surga. Dan kata baginda Rasulullah SAW, perumpamaan saya hidup di dunia ini adalah umpama orang yang berteduh di bawah pokok, berteduh sesaat dan menyambung perjalanan keberadaan. Berteduh di bawah pokok itu adalah masa yang dilalui semasa berada di dunia. yakni singkat. Yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Di hari kiamat nanti orang kalau sudah dibangkitkan di hari kiamat ditanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Macam waktu duha dan waktu asar. Waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari, waktu duha akan berakhir dengan matahari condong masuk waktu zuhur. Umurnya mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin lebih daripada itu. Tapi masa yang dilalui di dunia sekian lama, nanti di akhirat mereka akan mengatakan macam waktu petang sebelum terbenam matahari dan waktu duha sebelum matahari condong masuk waktu zuhur. Maknanya menganggap hidupnya di dunia walaupun sekian lama singkat setelah melihat hakikat yang ada di alam akhirat nanti. Wa qalu rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jannati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun ajarana Allahu wa iyyakum min adzabin nar. Demikian ungkapan penyesalan orang kalau berada di akhirat nanti. Ya Allah, kami dah sedar, kami dah tengok, kami dah nampak, balikkan kami ke dunia untuk beramal. Tak ada lagi peluang untuk nak kembali ke dunia dan tiada sesiapa yang selepas mati kembali lagi ke dunia untuk beramal. Faham tak? Kalau satu hari baginda Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Muslim. Dalam Al-Imam Muslim. Katanya satu hari baginda Rasulullah lalu di satu laluan bersama dengan kaum muslimin. Nampak ada bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing yang telinganya itu kecil. Agak ada cacat sedikit, tapi dah mati dah. Kemudian Nabi SAW pegang telinga bangkai anak kambing itu.
Kata Nabi, ada di antara kamu yang mau beli ini bangkai dengan 1 dirham. Nah, 1 dirham ini harganya murah. Adakah kamu mau beli harga dengan 1 dirham bangkai ini? Katanya Rasulullah, kata sahabat mengatakan, nak buat apa dengan bangkai? Mana suna'bihi? Kalau begitu mau tidak kalau saya hadiahkan ini bangkai kepada kamu? Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau ini binatang hidup, tetap dia rendah dan tak ada nilainya sebab cacat. Apatah lagi dia mati, dah bangkai, najis, tak boleh. Kata baginda Rasulullah, fa wallahi la dunya ahwan 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Dunia ini di sisi Allah lebih hina dan lebih rendah berbandingkan kepada bangkai anak kambing ini pada kamu. Yakni kamu tak mau terima dengan membelinya walaupun 1 dirham, diberi hadiah pun kamu tak mau. Macam itu juga nilai dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyikapi kepada keduniaan bukan semata-mata karena dunia, tapi sikapilah keduniaan itu sebagai jembatan menuju akhirat. Guna apa yang Allah kasih untuk akhirat. Rizki, jawatan, harta, kedudukan, apa saja yang Allah kasih. Cari nilai akhirat pada apa saja yang diberi oleh Allah, maka dia termasuk orang yang bahagia di dunia dengan hartanya, dengan jawatannya, bahagia di akhirat dengan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya melalui keduniaan semasa berada di dunia. Nah,